Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan keputusan APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang menyepakati bahwa penghapusan honorer harus ditunda. Dan selain itu, Pak Bima Arya yang juga sebagai Ketua APEKSI dan juga Wali Kota Bogor juga menganggap bahwa penghapusan tenaga honorer dinilai tak realistis. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri juga mengomentari atau menanggapi terkait dengan usulan atau aspirasi APEKSI ini. Apa komentar dan tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penghapusan tenaga honorer yang dinilai tak realistis? Kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan hal tersebut diberitakan oleh republika.co.id. Republika memberitakan dengan judul "Ini jawaban Kemendagri soal penghapusan honorer yang dinilai tak realistis". Kita coba bacakan. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri menanggapi aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 yang dinilai tak realistis. Aspirasi tersebut disampaikan APEKSI dalam penutupan Rakernas APEKSI 9 Agustus 2022 melalui Ketua Dewan Pengurus APEKSI kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Salah satu aspirasi diantaranya adalah terkait dengan kebijakan pembinaan tenaga honorer ke depan. Menteri Dalam Negeri dan jajaran di Kemendagri sangat memperhatikan hal tersebut karena erat kaitannya dengan pembinaan pegawai di daerah, kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan melalui pesan tertulisnya Rabu 10 Agustus 2022. Beni memastikan aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Ini mengingat kebijakan tersebut melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Namun, dia meyakini pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi dari daerah. Kemendagri yakin pemerintah tentu akan memberikan perhatian dan kebijakan yang terbaik dalam hal ini, ujar Beni. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 tidak realistis. Melalui Forum Rapat Kerja Nasional atau Rakernas APEKSI ke-15, Bima Arya mengatakan para wali kota menyuarakan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian supaya dapat memikirkan lagi mengenai penghapusan tenaga honorer, karena hal itu akan berdampak kepada kinerja pemerintah daerah. Penghapusan tenaga honorer itu di Desember 2023 realistis atau tidak? Tentu tidak. Frekuensi kita semua wali kota sama. Penghapusan itu tidak realistis. Karena itu kita suarakan kepada Mendagri, kata Bima Arya Rabu 10 Agustus 2022. Wali Kota Bogor itu menyebut seharusnya dalam mengeluarkan aturan dan kebijakan, pemerintah pusat harus membuatkan aturan-aturan turunan. Tidak langsung begitu saja dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi. Karena menurut Bima, ada banyak ragam kearifan lokal yang harus diakomodir pemerintah daerah yang tidak dipahami pemerintah pusat. Bima melanjutkan, tantangan pemerintah daerah termasuk pemerintah kota sangat berat. Mereka ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, mengejar pembangunan infrastruktur. Namun, untuk mengejar semua itu, pemerintah daerah, lanjut Bima, terhalang oleh tsunami regulasi. Kalau pemerintah pusat mau kita bekerja keras, pemerintah kota ini bisa, tapi pemerintah pusat juga harus kerja keras. Wali kota diminta berkomitmen, menteri juga harus berkomitmen, ucap Bima. Jadi itulah berita terkait dengan tanggapan dari Ketua APEKSI yang menilai bahwa penghapusan tenaga honorer tidak realistis, dan juga tanggapan atau respon dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan usulan atau anggapan penghapusan tenaga honorer yang dinilai tidak realistis itu. Jadi semoga nantinya pemerintah kembali memikirkan apakah rencana penghapusan honorer tersebut memang sudah
benar-benar keputusan yang final dan keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Semoga ada kajian ulang terkait dengan hal tersebut, dan semoga nantinya juga ada keputusan yang bisa menguntungkan semua pihak. Artinya tidak ada yang dirugikan, baik itu dari pemerintah maupun dari honorer itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.